Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Hari ini saya mau menanggapi pernyataan seorang anggota DPR RI Komisi 5, Pak Bakri dari daerah pemilihan Jambi. Dia baru-baru ini mengatakan bahwa NTT hanya punya komodo, tidak ada yang istimewa yang lainnya, cuma istimewa komodo. Maka alokasi dana yang begitu besar dari APBN bagi dia ini sesuatu yang tidak rasional dibanding hanya komodo saja dengan besarnya uang itu. Sekarang saya mau menanggapi begini, ada dua titik sudut pandang. Pertama, saya mau melihat dari sisi sekarang. Bicara sekarang artinya bicara dalam dimensi waktu. Berarti ada sekarang, ada besok, ada kemarin, ada masa lalu. Jika sekarang Pak Bakri mengatakan NTT terlalu besar mendapatkan dana, ini kan kita merdeka sudah 76 tahun. Pak Bakri menemukan NTT baru dapat dana besar tahun 2021 sekarang. Zamannya Jokowi jadi presiden. Berarti 75 tahun, 74 tahun, 73 tahun berlalu negara ini berdiri. Orang NTT belum pernah dapat dana sebesar itu. Kenapa Pak Bakri tidak protes selama 73 tahun? NTT tidak mendapat dana besar. Yang dapat dana besar di daerah lain semua. Kenapa Pak Bakri yang protes yang sekarang ini terjadi di tahun 2021? Di zamannya Jokowi. Jadi itu tidak adil kalau protes sekarang dana besar tetapi tidak protes 73 tahun sebagian besar dari waktu negara ini merdeka NTT tidak mendapat dana sebesar itu. Masa-masa lalunya dialihkan yang dana besar ke daerah lain. Itu satu. Jadi tidak fair, tidak adil cara melihat kebesaran dana dari sisi time series, dari sisi dimensi waktu. Yang kedua, yang saya mau lihat dari sisi ekonomi pariwisata, psikologi ekonomi pariwisata ya. Yang sekarang ini booming terkenal soal komodo. Itu di zaman saya kecil komodo tidak terkenal di NTT. Yang terkenal pada waktu itu adalah Kelimutu, Danau Kelimutu yang 3 warna airnya berganti-ganti setiap bulan. Bahkan ada yang bilang setiap minggu berganti-ganti terus airnya. Di 3 kolam itu. Yang berikut, zaman dulu saya datang ke Yogyakarta tahun 80-an, itu Jogja itu yang terkenal cuman keraton dan Jalan Malioboro. Tetapi sampai hari ini jumlah wisatawan yang masuk Jogja terus membengkak. Apa yang menarik dari Jogja? Banyak sekali. Dulu orang hanya nonton alam, tahu-tahu sekarang turis datang ke Jogja tuh nyangkul sawah, panen padi di sawah bersama petani. Itu sudah jadi objek wisata. Di zaman dulu tidak. Apa artinya ini? Artinya jangan melihat sebuah destinasi itu dari sisi hari ini. Tetapi selera wisatawan, selera masyarakat dunia, psikologi pariwisata dunia itu bergerak terus berubah setiap waktu. Tiba-tiba orang bergerak menuju ke wisata budaya yang mereka sukai. Tadinya cuma senang menonton, sekarang eksploratif. Eksploratif itu orang tidak hanya menonton lagi, tapi orang hanya mau berwisata, tapi dia bergulat dengan objek itu. Misalnya wisata kuliner, dia tidak hanya menonton masakannya, tapi dia ikut memasak. Wisata agraria, dia tidak hanya menonton bagaimana petani bekerja, tapi dia bekerja sebagai petani juga. Turisnya bekerja sebagai petani. Ini perubahan-perubahan seperti inilah, perubahan perilaku, perubahan selera wisatawan ini yang tidak bisa dianggap stagnan, tidak statis. Selera publik, selera wisatawan itu tidak statis, Pak Bakri. Selera masyarakat, selera manusia itu bergerak dinamis terus sesuai dengan zamannya. Tadi dia baru suka dengan naik pesawat terbang, lama-lama tiba-tiba kok dia suka dengan naik sepeda. Tadi dia baru suka dengan naik sepeda, tiba-tiba dia suka jalan kaki. Jadi selera masyarakat, selera dunia, selera manusia itu tidak stabil, tidak statis. Dia selalu dinamis.
Dia mencari sesuatu yang belum ada. Sekarang ini boleh saja kita mengatakan NTT booming komodo di tahun-tahun sekarang. Tapi ke depan belum tentu. Orang bisa saja menyukai bagaimana berkunjung ke NTT bekerja kebun. Bagaimana masak bersama orang NTT. Bagaimana orang NTT mengejar berburu hewan di hutan. Maka turis datang ingin ikut berburu. Ini kan selera wisatawan tidak statis, Pak Bakri. Seleranya berkembang terus. Nah, ketika seleranya berkembang terus, maka NTT selalu sudah siap. Yang paling penting sekarang adalah menyediakan fasilitas umum. Menyediakan bandara, menyediakan kapal, pesawat, menyediakan jalan raya menuju ke berbagai tempat. Sehingga suatu waktu, setiap ada perubahan dinamika selera publik, selera wisatawan, kita sudah siap. Dia mau bergerak menuju ke wisata perkebunan, sudah siap jalan rayanya, kapalnya sudah siap, pesawat sudah siap. Dia mau bergerak menuju ke wisata pesta-pesta, bagaimana orang NTT berpesta, sudah siap juga. Jadi fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas publik itu sudah harus disiapkan. Setelah disiapkan, terserahlah selera wisatawan. Dia mau bergerak kemanapun, terserah dia. Dan itu NTT sudah siap dengan seluruh kekayaannya. Ingat ya, di NTT yang mungkin tidak ada di daerah lain, kalau digarap seharusnya ada wisata filsafat yang belum pernah ada di muka bumi. Tetapi kan belum ada orang yang menggarap itu. Orang mau berwisata alam boleh, mau berwisata agraria boleh, mau berwisata budaya boleh, mau berwisata laut, segala macam bisa. Yang paling penting sekarang, semua fasilitas sarananya disiapkan dulu. Maka jangan berpikir bahwa apa yang dibangun sekarang itu hanya untuk komodo. Bukan begitu. Suatu waktu ada perubahan selera dunia, bisa saja pariwisata sudah bukan komodo jadi primadona, bisa berubah. Nah, di NTT itu banyak sekali kebudayaannya, alamnya, filsafatnya luar biasa. Kalau di negara bijaksana ya, pola pikir seperti Pak Bakri, di anggota DPR seperti itu, dia pola tidak disiplin dengan sejarah, time series, sejarah waktu. Bagaimana 73 tahun orang NTT tidak mendapat dana sebesar itu, tetapi di daerah lain. Kenapa Pak Bakri tidak bersuara? Baru sekarang ketika dapat besar dia bersuara. Itu satu. Yang kedua, kalau di negara bijaksana, yang paling penting adalah semua penyediaan sarana-sarananya, transportasinya, jalan rayanya, alat-alat transportasi, semua fasilitas telekomunikasinya disiapkan, listrik disiapkan semua. Selanjutnya terserahlah wisatawan, selera mau kemanapun suatu waktu. Wisatawan mau berselera kebudayaan, sudah siap sarananya. Mau berselera dengan alam, sudah siap sarananya. Mau berselera dengan filsafat, semua sarana sudah disiapkan. Jadi bukan destinasinya yang paling penting, tetapi ketersediaan sarana dan prasarana yang jauh lebih penting. Selera destinasi bisa berubah sewaktu, setiap saat bisa berubah. Terima kasih, salam untuk Pak Bakri. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.